Selamat datang di siaran podcast pertama, streaming kebut semalam. Kita berdua yang akan menemani kalian streaming sampai pagi. Namanya juga kebut semalam ya kan? Topik kita malam ini adalah milenial bertanya ke Gen Z seputar sosial media. Sebenarnya ada banyak pandangan nih tentang awal tahun kelahiran yang dikategorikan sebagai Gen Z. Ada yang bilang mulai 1995, ada juga yang bilang baru mulai di tahun 1997. Kalau Siska lahir tahun berapa nih? Aku 94. Kamu kan? Aku 96. Jadi di podcast ini kita sepakati ya kalau 94 itu milenial dan 96 itu Gen Z, oke? Oke. Chan, aku mau tanya-tanya nih soal sosial media. Bener atau enggak sih kalau Gen Z itu paling sering menggunakan TikTok dibandingkan sosial media lain? Kalau iya, jawab dengan 1 kali bel. Kalau enggak, jawab dengan 2 kali bel. 1 kali nih. Tapi BTW, apa aja nih sosial media yang kamu pakai? Aku Facebook, Instagram, YouTube, terus Twitter juga ada. TikTok aku yang nggak punya. Kalau kamu? Malah TikTok aku punya. Twitter aku nggak punya, Facebook, Instagram ada sih. Tapi kamu tahu nggak sih, Chan, kalau menurut survei aku baca dari Kompas tahun 2021 tentang media sosial yang paling Anda percaya kualitas informasinya, ternyata dominasi pengguna sosial media itu beragam. Nah, di survei ini kan Kompas tuh bagi jadi 5 kategori tuh, ada Gen Z, Gen Y atau milenial muda, Gen Y milenial dewasa, Gen X, dan baby boomers. Dan hasil surveinya menunjukkan kalau di Twitter itu paling aktif didominasi Gen Z, Instagram didominasi Gen Z juga. Tapi kalau untuk Facebook itu didominasi oleh Gen Y muda atau milenial muda dan milenial dewasa. Nah yang lucu nih, Kompas juga nge-survei WhatsApp. Dengan hasilnya hampir sama penggunanya antara milenial sama Gen Z. Tapi WhatsApp tuh kayak sosial media bukan sih menurut kamu? Sosial media sih enggak ya harusnya. Tapi karena ada story di dalamnya mungkin bisa termasuk kali ya karena interaktif kan. Iya juga sih ya. Tapi aku yakin kalau TikTok itu pasti banyak yang Gen Z deh. Nah, betul itu. Menurut ini sih, menurut Webpulse, aku juga baca sih itu. Dia tuh ngeluarin laporan kayak social media report dan menunjukkan kalau TikTok adalah sosial media yang paling banyak digunakan oleh Gen Z. Wow. Gitu. Anyway, pertanyaan berikutnya nih, Chan. Kamu sebagai Gen Z lebih pilih statement yang mana di antara dua ini? A, lihat work bagus, ditawarin di sosmed, terus kamu sebenarnya lagi nggak butuh banget, tapi budgetnya ada. Nah, terus kamu beli itu, aka impulsive buyer. Atau B, beli produk cuman kalau kamu lagi butuh. Terus itu aja kamu bakal cari yang paling bagus, paling worth it, baru kamu beli. Dan kalau emang belum sesuai yang kamu pengen, kamu nggak bakal beli dulu. Nah, kalau yang kamu pilih adalah A, mencet 1 kali bel. Kalau yang B, mencet 2 kali bel. Nah, aku pilih A. Karena menurut aku dan menurut pengalamanku aku lebih sering lihat iklan dan menurutku menarik, aku langsung beli walaupun sebenarnya aku lagi nggak butuh. Nah, aku sih lebih milih yang B ya sebenarnya justru. Jadi kayak ada iklan di sosial media, terus kalau aku nggak butuh aku skip. Tapi begitu aku butuh ya aku bakal cari itu, misalnya di Instagram gitu ya aku cari tas atau sepatu gitu. Nah, lucunya kalau aku baca artikel di bbc.com, justru Gen Z itu harusnya lebih picky when it comes to online purchasing akibat pengaruh sosial media. Jadi Gen Z ini tuh bisa pending untuk beli sesuatu gitu Chan, sampai menemukan kualitas barang yang sesuai standar mereka. Kok kita malah di sini kita kayak balikannya gitu ya? Berarti nggak semua stereotip tentang penggunaan sosial media oleh Gen Z itu benar ya, tergantung sama case-nya. Oke, next ya. Pernah nggak Chan pakai sosial media buat cari cuan? Kalau pernah, 1 kali bel, kalau enggak 2 kali bel. 1 kali bel. Gimana tuh Chan cari cuan lewat sosmed? Jadi aku tuh bareng temanku awalnya tuh iseng-iseng nge-review makanan gitu, kuliner. Terus lama-lama kok orang-orang tuh manggil buat di-review. Terus akhirnya kita karena bermodalkan kamera, lighting dan sebagainya ya, kita merasa kok mending dikasih harga gitu. Terus ya udah makanya dari situ kita bikin itu konten-konten kuliner sih. Dan makin banyak gitu kayak yang Iya. pakai. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau membangun ke arah sana sih iya ya, kayak maraknya orang aja gitu ya mau buat vlog-vlog, terus kalau misalnya engagement gede ya bakal bisa dapat ad. Tapi kalau yang literally jual produk itu jujur belum, dan nggak tahu deh, kayaknya nggak gitu tertarik sih aku. Tapi bahkan banyak orang zaman sekarang tuh ketika ditanyain cita-cita malah pengen jadi YouTuber, pengen jadi influencer. Emang sih semua orang tuh berhak punya cita-cita, tapi mungkin semua harus dilihat kapasitas dan harus ditata masa depannya kali ya. Betul, tapi memang variatif banget loh Chan, maksudnya kayak ada host TikTok sekarang ini gitu kan, dan kalau upload link ini juga emang banyak yang tutup Chan.
Oke. Jadi apa nih yang bisa kita simpulkan dari percakapan kita hari ini? Menurutku, semua promosi itu tergantung target marketnya. Misal targetnya itu Gen Z, berarti harusnya dipromosiin di TikTok atau Instagram. Tapi kalau targetnya milenial, ya di Instagram atau mungkin Facebook atau YouTube Short mungkin. Sosmed itu sebenarnya bisa berguna banget buat Gen Z cari cuan. Tapi kontennya emang nggak bisa sembarangan, karena Gen Z itu kan kalau bener pikir ya, itu tuh berarti presentasi produknya itu emang harus menarik mungkin, gitu. Oke deh, sekian dulu aja nih pembicaraan kita hari ini tentang Gen Z dan milenial. Next time kita ngobrolin apa lagi ya? Jangan lupa komen di bawah. See ya! Ya.